Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Julharmi Lasmartua Simamora SPD, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Tapanuli Utara. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan aksi nyata modul 2.2a.10, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Adapun yang menjadi latar belakang kegiatan aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Pendidikan diselenggarakan bukan hanya untuk mengembangkan aspek kecerdasan pada peserta didik, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan aspek sosial dan emosional, sehingga membentuk pribadi murid yang berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila. Dengan demikian, pembelajaran haruslah berpihak pada murid sehingga dapat mengembangkan segala potensi diri murid secara holistik yang meliputi kecerdasan dan keterampilan sosial emosional. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar. 2. Pentingnya pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi proses, konten, dan produk. Yang kedua dalam pembelajaran sosial dan emosional yaitu 1. Penerapan mindfulness atau kesadaran penuh dengan teknik stop. 2. Pentingnya pengembangan kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang menjadi tujuan aksi ini adalah 1. Memetakan kebutuhan belajar murid. 2. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Mengembangkan kompetensi sosial dan emosional peserta didik melalui pembelajaran sosial dan emosional. 4. Menuntun murid mencapai well-being. Baiklah, berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatannya. Silakan simak. Alright, good morning everybody. Good morning, sir. How are you today? I am fine, and you? I'm fine too. Okay, are you ready to start the lesson? Yes. Ya, sudah siap memulai pelajarannya. Nah, what lesson are we going to learn today? Pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. There is dan there are. Siapa yang sudah mencoba untuk membaca-bacanya di rumah? Apa itu there are atau there is? Ya, sebelum kita melanjutkan apa itu there are dan there is, maka kita perlu mengetahui the goal of our lesson. Kita perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran kita. Dan menjadi tujuan pembelajaran kita dalam membahas there are dan there is adalah, nah di sana sudah saya tampilkan, nah. So, I would like to ask someone, saya ingin meminta satu orang to read this, untuk membacanya. Siapa nak? Who read it? Okay. Bismillah. Melalui pendekatan pembelajaran saintifik dengan model discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi, menggunakan, membuat kalimat, menyusun teks percakapan sederhana mengenai ungkapan, menunjukkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Oke, so that is it. Itulah dia yang menjadi tujuan kita. Nah, kita diminta untuk bisa mengidentifikasi, membuat percakapan sederhana tentang keberadaan sesuatu ya. Karena keberadaan itulah yang digunakan dengan kalimat there are dan there is. Benar? Oke? Ya. Nah, supaya lebih tenang lagi dalam mempelajari ini ya, atau tadi sebelum datang ke sekolah kalian mempunyai masalah, ya kan? Mungkin ada masalah dengan orang tuanya atau kakak abangnya, ya berantem kecil. Nah, supaya kita coba kesampingkan itu semua ya, supaya kita lebih konsentrasi untuk belajar. So I will ask you, saya akan meminta kamu, mengajak kamu untuk menerapkan satu latihan. Nah, seperti dilihatkan bersama dia. Nah, kita akan belajar satu latihan untuk menenangkan diri, supaya kita lebih fokus menerima pelajaran. Latihannya disebut dengan stop. So, are you ready? Yes. Ya. Karena bisa ditaruh di sini, tapi kan seperti itu. Ya, oke.
Nah, sekarang tarik nafas panjang dari hidung, rasakan 1, 2, 3, tahan sebentar. Ya, kemudian lepaskan juga dari hidung perlahan. 1, 2, 3. Nah, kamu bisa rasakan perbedaan antara udara yang masuk dan udara yang keluar. Udara yang masuk pasti terasa agak segar, dingin, dan udara yang keluar itu akan hangat. Terasa ya? Oke, kita coba 2 kali lagi sambil merasakan, kemudian lihat atau amati tubuhmu, oke, perutmu ataupun bahu, tapi bahunya jangan naik ya, yang berpengaruh itu ke perut, oke, nafas masuk ke rongga perut. Oke, kita ulangi, tarik nafas, kemudian lepaskan lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, tarik nafas. 1, 2, 3. Kemudian lepaskan. Ya? Gimana? Is it okay? Apakah kalian merasa lebih baik? Ya nak? Bagaimana perasaan nak? Lebih baik. Bagaimana dengan? Ya, merasa ketenangan ya. Oke, nah itu bisa kamu lakukan saat kamu juga mempunyai masalah, karena emosi ataupun dalam pikiran yang tidak jernih, ya kan? Maka kamu coba tenangkan diri dulu, kemudian lakukan hal yang seperti kita buat ya. In our class, what things that you can see? Apa benda yang bisa kamu lihat nak? Marker, yes, ada marker here. There is marker. Sudah? Next, apa lagi nak? Window, ya window. Itu then, we have so many windows. Ya, there are some windows. Next, apa lagi nak? Table, ya table. Kemudian apa lagi nak? Book. Nah, itu ada banyak, ada beberapa nak. Ya, di sini kita membahas tentang konten. Konten tahu konten isi. Nah, isi dari kelas kita ini ada beberapa. Nah, kita kaitkan dengan pelajaran kita. There are some tables. Ada berapa? Meja. There is a door. Ya kan? Ada sebuah pintu. Nah, sudah mulai bisa? There is a pencil on the desk. Ada sebuah pensil di atas meja. There is a hat under the table. Ada sebuah topi di bawah meja. There is a painting on the wall. Ada sebuah lukisan di dinding. There is someone standing in front of the class. Ada seseorang berdiri di depan kelas. There is a globe in my classroom. Ada sebuah bola dunia di kelasku. There are 6 students in the classroom. Ada 6 murid di dalam kelas. There are 2 windows in the bedroom. Ada 2 jendela di kamar tidur. There are 4 trees in the garden. Ada 4 pohon di taman. There are 3 books on the bookshelf. Ada 3 buku di rak buku. Bagus. Nah, now let us try to observe. Mari kita mencoba untuk melihat gambar yang ada di sini. Saya tampilkan lagi sebuah gambar ekspresi. This is about ekspresi. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat ekspresi seseorang. Kalian di sini menentukan. Nah, ini juga menjelaskan keberadaan seseorang ya. Keberadaan seseorang. Di sana ada seorang pria atau wanita? Ya, keberadaan wanita ya. Rambut di mana? Nah, di situ sudah saya buatkan kalimat untuk kalian lengkapi sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Nah, there ada, there is. Di situ masih saya kosongkan. There is atau there are, kan? Kita tulis is atau are. Coba. Jadi kenapa nak? Alasannya? Iya. Jadi there is someone. Apa yang sedang dia rasakan menurut kalian? Sedih. Apakah kalian pernah merasa sedih? Nah, ini kalau perasaan sedih ya. Bagus. Jadi sedih apa maksudnya nak? Sad. Ya. Jadi kalau dilengkapi apa jadinya nak? Bahasanya? There is someone sad. Iya, itulah kalimat lengkapnya. There is someone
set. Kita lanjutkan ke ekspresi kedua tentang keberadaan. Nah, di sini ada berapa? Ada berapa? Ya, pokoknya jamak tunggal itu adalah pertanyaan saya. Ya, jadi pertanyaan saya jamak atau tunggal, jawabnya adalah jamak. Nah, kalau jamak berarti kalimat yang kita gunakan menggunakan there. Oke, there are. Ya, there are some people. Nah, ekspresinya bagaimana? Happy, senang. Nah, ini berkaitan dengan emosi kita kan? Ya, senang. Oke, pertanyaan yang pertama untuk gambar yang tadi, ini yang pertama tadi, there is someone said. Kira-kira menurut kalian, kalian diminta untuk membuat suatu pendapat ya. Kira-kira ini mengapa dia sedih? Ekspresinya yang ditunjukkan oleh wanita itu. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan. Mungkin dia kehilangan orang tuanya. Oh iya, itu bisa jadi anaknya dia sedih karena kehilangan orang yang dikasih orang tuanya. Next, ada lagi nak? Kenapa? Dia kehilangan pekerjaan. Iya, bisa juga. Mungkin dia kehilangan pekerjaannya. Maybe she lose her work. Dia kehilangan pekerjaannya. Oke, bagaimana dengan gambar yang kedua? Terima kasih ya atas pendapat kalian. Kalian itu bisa memberikan pandangan ya. Kemudian ini menurut kalian, why are they happy? Kenapa mereka senang? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Nah. Oke, nah, Rambo. Melihat pemandangan yang indah. Ya, karena mereka melihat pemandangan yang indah. Kalau kalian melihat pemandangan yang indah, apa yang kalian katakan? Pasti senang juga kan, bahagia. Kalau kalian melihat pemandangan yang kotor, sedih ya kan? Ya, begitu ya. Kemudian menurut Priscilla, why? Mungkin dengan mereka belajar sekolah sehingga mereka berumur besar. Iya, mungkin mereka katanya adalah gurunya sahabat waktu masih di SMP, teman sekolah ya kan. Setelah udah dewasa, mereka bisa berkumpul kembali. Nanti kalian juga seperti itu, ada yang ke Medan, ada yang ke Jakarta, ya berpisah semua. Tapi apabila kalian yang punya kontak bisa membuat komunikasi untuk bisa kembali bertemu seperti mereka. Yang namanya reunion ya. Ya, reunion itu satu hal yang menyenangkan ya karena nah jadi inilah ekspresi yang diungkapkan orang-orang juga menunjukkan emosionalnya dalam berbagai situasi. Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya karena kalian sudah paham penggunaan there dan there sudah karena melalui kalimat-kalimat tadi, maka saya ingin meminta kalian menampilkan kalimat-kalimat there dan there itu dalam berbagai bentuk. Oke, jadi saatnya kita untuk membentuk kelompok diskusi. Nah, membentuk kelompok diskusi ini saya membagi ke dalam berapa kelompok? Nah, tiga lah ya. Oke, kelompok siapa yang suka untuk bermain peran? Bermain peran artinya menampilkan perannya di sini dalam bentuk percakapan. Nanti siapa nak? Siapa yang ya bermain peran? Nah, mereka akan bermain peran seperti drama ya. Bagus. Kemudian siapa yang suka menggambar? Nah, ini ada 3, 4 ya. Oke. There are 4, ada 4 ya. Nah, kemudian siapa yang suka memberikan ide-ide atau masukan ataupun pendapat-pendapat? Nah, ya there are 3. Baiklah, karena kita sudah menentukan kelompoknya sesuai dengan minat ya, maka silakanlah menyatu atau membentuk kelompok itu. Siapa yang kemana ya? Silakan mendekat ke teman. Oke, jadi ini kelompok sudah ada 3. Tadi ada yang minatnya suka membuat percakapan ataupun bermain peran, itu kelompok Priscilla. Kemudian ada juga kelompok yang sama gambar. Kemudian ada yang memberikan pendapat. Nah, semua tugasnya itu adalah
untuk menjelaskan keberadaan benda. Ya, kalian tuangkan dalam buku karya kalian. Oke, silakan Nak. Kalau ada kesulitan bisa ditanya ke saya ya. Atau ada yang mau ditanya. Oke, kelompok siapa yang mau tampil atau maju yang terlebih dahulu Nak? Siapa yang duluan? Oke, kelompok Novia. Nah, majulah semua. Semuanya, karena ini kan hasil kerja kalian. Nah, apa yang kalian hasilkan Nak? Apa yang kalian diskusikan? Disini buat gambar keberadaan orang dengan berbagai ekspresi. Iya, keberadaan orang dengan berbagai ekspresi. Maka coba tunjukkan apa yang kalian buat Nak. Coba tunjukkan ke teman-teman. Wow, gambar ya. Bisa kamu lihat dengan di sana ada gambar ekspresi apa Nak? Marah, salah satunya marah ya. Baik. Nah, coba jelaskan Nak. There is someone angry. There is someone sad. There is someone. Nah, coba bikin bahasa Indonesianya. Dari sama ini artinya apa? Ada seseorang ya? Ada seseorang yang marah. Coba. Nah, coba Pasrah jelaskan gambar-gambarnya ya. Buat keterangannya berupa there dan there is ya. There is someone angry. Artinya Ada seseorang yang marah. bagus. Next. Coba kalian dengar ya. There is someone sad. Ada seseorang yang sedih. Oke. There is someone laughing. Ada seseorang yang ketawa. Oke. Hi Christina, why do you look sad? I am sad because I have a problem. Would you like to tell us? Ask good friends. We will try to help you to give solution. Sorry Christina, sorry I have money. Kasih nomornya. Iya. But I cannot receive. Just take it, no problem. We are happy to help you. Oke. When there's someone fail in exam, what do you say? I know this studying is not easy for you. I have a case anymore. When there is someone hurt you, what do you do? I will forgive him and him not to be hurt. When there is someone late to school, what do you do? You saw my hand and When there are many things you have, what do you do? I might smile my family and do what happy can do. Oke. Thank you. Gino kelas 2. Kasih tepuk tangan. Oke, langsung itulah materi tentang hari ini, yaitu tentang apa Nak? There are dan there is. Itulah materi kita hari ini. Kalian sudah paham kan Nak? Nah, sekarang coba kita simpulkan pembelajarannya. There is digunakan untuk apa Nak? Iya. There is digunakan untuk menjelaskan keberadaan benda tunggal. Sedangkan there are untuk menerangkan keberadaan benda jamak lebih dari satu. Sudah paham semua kan Nak? Ya, paham. Nah, sebagai feedback dari pelaksanaan aksi nyata ini, berikut testimoni dari murid yang merasakan langsung proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Christina Manado, murid dari Sempena dari Tiga Sepakat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan feedback saya mengenai pembelajaran
pembelajaran yang diberikan oleh Pak Sinawan. Pertama, adanya suasana belajar yang baru yang meningkatkan kemampuan sosial dan emosional murid. Kedua, saya merasa adanya kebebasan murid dalam beraktivitas untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan ketertarikan dan minat murid. Ketiga, saya lebih tenang dan fokus untuk belajar dengan adanya latihan stop yang diterapkan. Demikian feedback yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Mitra Elsa Sritonga, murid dari SMP Negeri 3 Cipahuka. Saat ini saya ingin memberi testimoni mengenai pembelajaran sosial dan emosional yang dilakukan oleh Pak Sinomoro dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Saya merasa adanya kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi, sehingga lebih tenang dan lebih siap untuk menerima pelajaran. Saya juga memperoleh kesempatan saya untuk mengembangkan kemampuan saya dalam berempati dan berrelasi. Selain itu, saya juga merasa pembelajaran lebih berpihak kepada murid, karena guru memperhatikan kebutuhan belajar murid. Itulah beberapa hal yang bisa saya rasakan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang termasuk baru saya terima dalam pembelajaran bersama. Sekian dan terima kasih. Evaluasi. Dalam pelaksanaan aksi nyata ini, tentu ada evaluasi untuk tindak lanjut peningkatan yang akan dilakukan di hari-hari selanjutnya. Yang pertama, penerapan teknik stop sebelum memulai pembelajaran masih merupakan hal baru. Murid masih merasa canggung dengan aktivitas ini sehingga perlu pembiasaan. Yang kedua, pembelajaran belum sepenuhnya bisa memetakan kebutuhan belajar murid karena keterbatasan waktu. Untuk itu, perlu melakukan pemetaan lebih dalam lagi agar teknik pembelajaran dapat disesuaikan dengan profil belajar murid. Yang ketiga, pembelajaran perlu meningkatkan keaktifan peserta didik. Yang keempat, perlu adanya masukan dan kerjasama dari rekan guru untuk meningkatkan mutu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Demikianlah presentasi aksi nyata dari saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.